Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Joe. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengatasi rasisme menurut ajaran agama Islam. Untuk itu, fokuskan pikiran kalian dan selamat mendengarkan dan juga selamat menonton. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk dan penampilan yang terbaik. Dalam Al-Quran surat Ad-Din diistilahkan dengan frasa fi ahsani taqwim. Mayoritas ahli tafsir memaknai takwim di sini sebagai bentuk sak dan penampilan surah lantaran struktur tubuh yang tegap, cara konsumsi yang menggunakan tangan, dan keindahan lain yang tak dimiliki kebanyakan binatang. Yang menarik, penegasan tentang hal ini menggunakan dua huruf penguat lam dan qad. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang berarti pesan ini sangat Allah tekankan. Apalagi sebelum ayat keempat ini, 3 ayat sebelumnya masing-masing merupakan redaksi sumpah yang kian memperkokoh pernyataan tersebut. Allah sungguh-sungguh menegaskan bahwa manusia Dia ciptakan dalam bentuk terbaik. Hal ini berlaku untuk manusia secara umum tanpa membeda-bedakan antara satu sama lain. Namun demikian, ternyata Allah pun menciptakan mereka dalam ciri yang beraneka ragam, mulai dari jenis kelamin, suku, rumpun bangsa, hingga kemampuan fisik. Pada titik inilah manusia kemudian terkelompokkan berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Berangkat dari kondisi ini, tak jarang sentimen antar komunitas pun muncul. Ras satu menganggap diri lebih unggul dari ras yang lain. Etnis satu merasa lebih baik dari yang lain. Kecenderungan tersebut lazim kita sebut dengan rasisme, yakni ketika superioritas atau keunggulan dinilai sekadar dari ciri-ciri biologis atau kedaerahan, antara kulit hitam dan berwarna, antara orang dari daerah A dan orang dari daerah B, antara pendatang dan pribumi, dan seterusnya. Kita tentu sering mendengar kisah pengembangkangan iblis kepada Allah yang menolak bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Faktor utama yang membuat iblis durhaka adalah lantaran ia yang diciptakan dari api merasa lebih baik ketimbang Adam yang tercipta dari tanah. Inilah awal mula kemunculan benih rasisme di kalangan makhluk, ketika kualitas diri dihitung hanya dari perbedaan antara ras api dan ras tanah. Atas sikap takaburnya ini, iblis dilempar keluar dari surga dan menjadi makhluk paling dilaknat. Kesalahan pokok iblis adalah hanya memandang Adam sebagai Adam, bukan Adam sebagai manusia ciptaan Allah yang sekaligus dimuliakannya. Menganggap remeh Nabi Adam sama artinya menghina penciptaannya. Apalagi secara tegas Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah muliakan manusia. Rupanya iblis laknatullah alaih tidak hirau, ia memilih jalur ingkar dan hingga kini terus menabur teladan buruknya di keseluruh umat manusia. Lantas apa yang mesti kita perhatikan agar terhindar dari rasisme yang menjerumuskan itu? Setidaknya ada 3 poin yang harus diterapkan. Yang pertama, menyadari bahwa standar kemuliaan manusia bukanlah fisik, melainkan ketakwaan. Pemahaman ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia itu di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian, di luar ketakwaan setiap manusia adalah setara, tidak boleh didiskriminasi ataupun dilecehkan hak-haknya, baik karena kemiskinannya, ketidaktahuannya, serta identitas agama, suku atau rasnya. Bagaimana kita mengukur ketakwaan orang lain? Tidak ada parameter saling akurat kecuali Allah sendiri yang mengetahui. Takwa seorang lebih banyak berasal dari kedalaman hati, dan inilah yang paling diperhitungkan Allah dalam diri manusia. Selaras dengan ayat di atas adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan badan dan rupa kalian, melainkan Dia memperhatikan hati kalian. Poin kedua yang penting dicatat adalah lebih banyaknya fokus pada kekurangan diri sendiri daripada kekurangan orang lain. Muhasabah atau introspeksi akan menjadikan orang lain sibuk dengan ikhtiar memperbaiki diri ketimbang mengoreksi orang lain.
keuntungannya. Yang terjadi kemudian adalah berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berkompetisilah dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan, menghina atau meremehkan orang lain. Sama sekali tak membuat diri kita semakin mulia, justru mungkin sebaliknya, sebab kemuliaan manusia sejatinya lebih sering tersirat daripada tampak secara kasat mata. Syekh Muhammad Ali Al-Bakri dalam Dalilul Falihin bil Turuq Riyadil Salihin mengatakan, kadang orang remeh di mata manusia memiliki kapasitas lebih besar di sisi Allah daripada kebanyakan orang yang diagung-agungkan di dunia. Poin ketiga, penting bagi kita untuk mengasah kepekaan terhadap nilai-nilai kesetaraan dengan memperbanyak bergaul atau berdialog dengan orang lain yang berbeda. Betapa banyak ketersinggungan, kebencian, dan tindak menyakiti orang lain dilatari komunikasi yang buntu. Dengan membuka komunikasi, kita akan terhindar dari kecurigaan, salah paham, atau perbuatan menyinggung yang meskipun tak disengaja. Inilah nilai utama dari potongan surat Al-Hujurat. Demikian tadi sedikit pemahaman tentang bagaimana cara kita menghindari rasisme menurut ajaran agama Islam. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya manusia biasa yang memiliki sifat baru, tempatnya salah dan lupa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan motivasi agar kita bisa menghindar dari rasisme menurut ajaran agama Islam. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel Joe TV. Dan demikian, terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.